Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah kita. Kita masuk di perang Uhud. Ya. Jadi ini perang yang dinisbahkan, memang ada beberapa perang itu selalu dinisbatkannya itu dengan lokasi. Ya, perang Badar karena lokasinya di daerah Badar. Ya, perang Uhud karena lokasinya itu di Uhud. Uhud ini adalah salah satu bukit yang jaraknya itu tidak begitu jauh dari kota Madinah. Ya. Tingginya itu hanya 188 meter, 128. Kalau 128 kan berarti nggak terlalu tinggi ya. Itulah Bukit Uhud. Ya. Jadi dari Masjid Nabawi itu lokasinya itu tidak terlalu jauh. Ini berarti peperangan ini terjadi hampir di dalam kota Madinah, maksudnya hampir mencapai kota Madinah. Badar kan agak jauh. Nah, nanti setelah perang, Uhud itu bukitnya lebih dikenal dengan Jabal Rumad, ya, tempatnya pemanah itu, bukit pemanah. Karena nanti kita akan lihat bahwa di situ adalah tempat di mana Rasul itu meletakkan para pemanah. Nah, jadi ini perang terjadi akibat perang Badar. Jadi ada dendam yang luar biasa dari musyrikin Makkah untuk membalaskan dendam. Itu terjadi hanya berselang 1 tahun 1 bulan. Jadi 1 tahun 1 bulan setelah perang Badar, maka Quraisy itu ingin balas dendam terhadap tokoh-tokoh Quraisy yang wafat di perang Badar. Maka kemudian mereka melakukan atau bersiasat untuk membalaskan dendam mereka, ya, dan untuk mengamankan jalur dagang. Jadi memang mereka itu punya jalur dagang yang jalur dagangnya ini melewati daerah kaum muslimin di Madinah. Nah, maka kemudian dia terjadi itu pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Samalah seperti sekarang. Belum. Ini Syaban. Ya, dia terjadi di bulan Syawal pada tahun ketiga Hijriyah. Ya, cuman memang tentang ketepatan harinya itu mereka masih kemudian berbeda pandangan. Ya, nah, jadi persiapan mereka untuk Uhud ini setelah kekalahan Badar sudah dipersiapkan. Jadi persiapan mereka itu 1 tahun lamanya untuk kemudian melakukan pembalasan di dalam peperangan terhadap kaum muslimin, ya, yaitu perang Uhud, ya. Nah, jumlah pasukan Quraisy berapa orang? Sekitar 3.000 orang. 3.000. Jadi mereka membawa 200 kuda. Ya, itu ada 2 sayap. 2 sayap dari kaum musyrikin. Sayap kanan itu Khalid bin Walid. Ya, sayap kanan. Salah tangan ini. Tapi kalau dari sana kanan di sini. Sayap kanannya Khalid bin Walid. Sayap kirinya Ikrimah bin Abi Jahal. Yang luar biasa, Allah itu justru membukakan pintu hidayah kepada orang-orang yang justru membenci Islam. 2 nama ini justru nanti zamannya Abu Bakar, dua-duanya ini merupakan delegasi Abu Bakar untuk kemudian menyelesaikan permasalahan kaum muslimin pada saat itu. Zaman Abu Bakar, Ikrimah diutus untuk kemudian menghadapi Musailamah al-Kadzab. Khalid bin Walid juga diutus untuk menyelesaikan beberapa masalah nabi palsu yang menolak bayar zakat. Nah, cuman di Uhud kita bahas, tapi posisi mereka ini masih sebagai kaum musyrikin. Hidayah ini luar biasa. Makanya memang kita tidak boleh kemudian meletakkan atau melaknat atau kemudian menutup seseorang dari pintu kebaikan. Kenapa? Kita belajar bahwa 2 orang ini nanti justru menjadi orang yang membela Islam. Ya, jadi sayap kiri dan kanan itu yang terbaik pada saat itu. Ya, satu oleh Khalid, satu lagi oleh Abu Jahal. Ya, bukan, Ikrimah bin Abi Jahal. Bahkan dari 3.000 orang ini, ya, itu dalam Sirah Ibnu Haisyam, ya, itu dikatakan bahwasanya 700-nya ini pakai baju perang. Ini kan berarti memang ini sudah siap sekali kan.
sekitar 25%-nya itu pakai baju perang. Nah, dan kemudian yang ikut mereka memang kabilah-kabilah yang masih setia saja pada saat itu. Ya, nah kaum muslimin itu tahu tentang kedatangan di sini, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah bermimpi. Ya, mimpi-mimpi para nabi ini termasuk hak. Mimpinya Nabi Yusuf, ya. Kalau mimpi kita kan kita sudah menegaskan di sini beberapa kali. Hanya mimpi. Hanya mimpi. Tapi kalau mimpinya para nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tuh bermimpi bahwa beliau itu melihat kemudian beliau tuh mengayunkan pedang pada saat itu. Ya. Ini mimpinya beliau yang sudah kemudian ditakwilkan pada saat itu bahwa beliau mengayunkan pedang, kemudian pedangnya itu patah. Kemudian beliau ayunkan lagi, pedang itu jadi baik lagi. Ya, kemudian Nabi melihat sapi, ya pokoknya takwil dari mimpinya Nabi ini bahwa nanti akan terjadi kekalahan, akan banyak korban dari pasukan kaum muslimin. Ya, itu yang kemudian disampaikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, akhirnya setelah tahu mereka bermusyawarah dulu nih. Ini kira-kira cara menghadapi kaum musyrikin ini seperti apa? Ya kan? Jadi usulannya itu bertahan di Madinah. Kita hadapi mereka tuh di Madinah. Berarti dihadapi di jadi dulu memang Madinah ini dikelilingi bangunan-bangunan yang bentuknya itu seperti benteng. Jadi ini dianggap sebagai kondisi yang strategis sebenarnya. Kita sambut mereka di dalam kota Madinah pada saat itu. Ya. Atau kemudian kita keluar untuk menghadapi Quraisy. Ya. Karena apa? Kita sudah punya benteng yang kokoh pada saat itu. Maka akhirnya mereka berdiskusi. Kalau kata kaum Ansar, ya Rasul, kami ini menghindari untuk bertempur di jalan-jalan kota Madinah. Karena dari zaman dulu, zaman jahiliyah, kami itu menghindari bertempur di dalamnya. Ya, maka apalagi sekarang sudah datang Islam, ya maka kami lebih menghindari lagi. Artinya zaman jahiliyah saja kami berarti menghindari perang di kota Madinah, apalagi sekarang. Ya, akhirnya Rasul itu langsung bergegas, beliau dalam al-la'mah, beliau itu al-la'mah, mengenakan al-la'mah itu baju perang. Langsung beliau pakai. Ya. Tapi pada saat itu mereka tuh agak saling menyalahkan. Maksudnya Rasul ini telah menawarkan kepada kalian satu perkara, tapi kalian kok menawarkan perkara yang lain, begitu kan? Maka Hamzah ini pamannya ini termasuk kemudian protes, datang kepada Rasul kemudian mengatakan orang-orang di luar sana itu saling menyalahkan begitu. Maka perintahkan kami ikuti perintahmu. Maksudnya mau nanti di luar atau di dalam kami siap. Ya, seperti itu. Tapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya tidak berhak bagi seorang nabi menanggalkan baju perang yang siap dipakainya hingga dia maju menghadapi musuhnya pada saat itu. Masya Allah. Ya, ini dalam tafsir Imam At-Tabari. Ini riwayat ini dikatakan. Yang berarti pada saat itu jelas tetap kemudian keluar menghadapi kaum Quraisy ini di luar kota Madinah. Tapi ada hal penting di sini. Rasul itu lagi-lagi menunjukkan sikap beliau itu di dalam bermusyawarah. Jadi beliau ini enggak kemudian ini pendapatnya beliau, kemudian beliau sampai, tapi beliau kasih pilihan kepada mereka, pilihan apa yang kemudian mereka sepakati bersama. Ini luar biasa sekali. Ya. Maka kemudian dalam surat Al-Imran itu kan jelas, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan bermusyawarahlah kalian terhadap urusan itu. Kalau sudah bulat tekad kalian, maka bertawakallah kepada Allah. Ya, ini bagaimana Nabi mengajarkan kepada mereka. Nah, berarti Quraisy itu punya dua sayap. Kaum muslimin pada saat itu ada 3 panji pada saat itu. Bagaimana Nabi itu menyatukan mereka. Ada panjinya kaum muhajirin dibawa oleh Mus'ab bin Umair, ya.
Nanti kemudian Mus'ab ini kan meninggal, panji ini diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Panji Aus dibawa oleh Usaid bin Hudair, panji Khazraj dibawa oleh Habbab bin Al-Mundhir. Aus dan Khazraj ini kan dua suku yang paling dominan di Madinah. Maka Rasul tuh seakan-akan tetap menjadikan mereka ini panjinya Muhajirin, ini panjinya Aus, ini panjinya Khazraj. Ya. Tiga-tiganya tetap bersatu dalam satu barisan kaum muslimin. Jadi ketika dikumpulkan jumlah mereka hanya 1.000 orang. Ini kan luar biasa ya. Wah, Quraisy 3.000. 700-nya pakai baju besi. Kita hanya 1.000. Ya, itu hanya bawa 2 ekor kuda dan 100 orang prajurit. Ya, jadi yang pakai baju perang itu cuma 100. Quraisy tadi ada berapa orang? 700. Ini luar biasa kata Imam At-Tabari dan Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya. Ini betul-betul keimanan diuji di sini. Ini luar biasa. Ya, maka pada saat itu ada munafik namanya Abdullah bin Ubail bin Salul. Dia tuh menarik diri bersama 300 kaum munafikin. Ya, dia menarik diri. Kenapa? Karena dia menentang keputusan Rasul untuk keluar. Ya. Karena dia itu mengatakan Rasul itu mengikuti usulan yang lain dan menolak usulan dia. Ya. Jadi kaum munafikin ini menarik diri dari perang Uhud ini di daerah Syaikhaini. Itu dekat wilayah Uhud. Ya. Itu dekat wilayah. Bahkan penarikan ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, menggambarkan bagaimana kaum munafikin itu dibersihkan oleh Allah dari pasukan muslimin. Jadi jika ada pasukan munafikin di antara pasukan muslimin pada saat itu melemahkan mereka justru. Walaupun secara jumlah kuantitas dianggap bahwa mereka ini justru menambah, tapi justru Allah itu menyaring. Allah itu membersihkan. Ya. Penarikan diri dari Abdullah bin Ubay As-Salul ini adalah pembersihan. Jadi tidak ada lagi pasukan mereka di tengah-tengah kaum muslimin yang mungkin bisa mengacaukan pada saat itu. Allah itu berfirman, "Maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib." Ya. Allah itu sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang beriman dalam keadaan sekarang ini sehingga dia menyisihkan yang buruk atau yang munafik dari kaum mukmin. Maka kemudian dikatakan bahwasanya ya, kaum munafikin ini menarik dirinya. Ini berarti kaum muslimin itu kemudian berkurang pasukannya pada saat itu. Ya. Maka nanti ada perdebatan. Ini apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Ya, ala kulli hal kita lanjut dulu. Ya. Jadi pada saat itu ya tentu penarikan ini memberikan efek psikologis. Ya, pengaruhnya besar terhadap dua suku dari kaum muslimin. Ya, ada yang berpikir untuk kembali ke kota Madinah. Ya, akan tetapi mereka berhasil kemudian untuk meneguhkan iman mereka sehingga mereka kemudian tetap berangkat pada saat itu. Ya. Nah, pada saat itu memang ada sahabat-sahabat yang usianya masih kecil, di bawah 14 tahun itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan ikut. Ya, itu enggak boleh. Ya. Itu jumlah anak-anak kecil yang ditolak oleh Nabi ini jumlahnya itu mencapai 14 orang. Ya, mencapai 14 orang ya. Abdullah ibnu Umar itu termasuk ada di antara yang ditolak. Karena usianya masih muda, tidak diperkenankan pada saat itu. Tapi luar biasa mengajukan dirinya untuk ikut perang Uhud, usianya masih muda nih kan, itu luar biasa. Ya. Nah, akhirnya berangkatlah kaum muslimin. Mereka itu tiba di Uhud lebih dulu dari kaum musyrikin Quraisy, sehingga bisa diatur di mana posisi-posisi yang strategis. Nah, maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menempatkan 50 orang pemanah. 50 orang pemanah itu di bawah pimpinan Abdullah ibnu Jubair. Itu di atas Gunung Ainain. Jadi Gunung Ainain ini adanya tuh di depan Bukit Uhud. Bukan di Uhud, tapi di depan Uhud itu ada namanya Bukit Ainain. Nah, di situ ada 50 orang
pemanah. Jadi mereka menghadap Uhud. Jadi kan kuda-kuda manuver dari musyrikin Quraisy ini kan banyak. Jadi untuk kemudian mengantisipasi itu ditaruhlah di situ. Maka kemudian dikuasai posisi strategis. Ketika Quraisy maju, Nabi itu berpesan. Ada dalam hadis itu Al-Barra ibnu Adzib. Itu dari situ dikatakan Nabi itu pesan, la abrahu, jangan bergerak dari bukit ini. Kalau kalian lihat kami kalah di bawah, jangan turun. Kalau kalian lihat kami menang, jangan turun. Jika kalian melihat wanita-wanitanya Quraisy, jadi Quraisy ini kalau berperang, wanita-wanita mereka itu ikut. Ada di belakang untuk memberikan nyanyian-nyanyian semangat kepada Quraisy. Kalau kalian lihat mereka udah lari mengangkat baju mereka, maksudnya sudah lari tunggang langgang, jangan bergerak. Ya. Fala tu'inuni, jangan turun dan menolong kami, tetap di situ. Itu pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum terjadi peperangan, ini ada duel 1 lawan 1 dulu. Ini kadang hilang oleh sejarah nih. Bahwa sebelum terjadinya peperangan Uhud itu ada duel 1 lawan 1. Ini Masya Allah nih ya, bagaimana keberanian mereka pada saat itu. Ali bin Abi Thalib, ya itu dalam riwayat Imam At-Tabari, ya. Ali bin Abi Thalib itu melawan Talha bin Uthman 1 lawan 1. Ya, Talha wafat. Talha bin Uthman wafat. Kemudian Abu Amir Al-Fasiq Ar-Rahib, dia salah satu tokoh Aus, ya. Dia pada saat itu juga berada di situ. Maka 1 lawan 1 sebelum akhirnya duel langsung. Nah, maka terjadilah peperangan. Kaum musyrikin itu terdorong mundur, ya. Tapi kemudian yang luar biasa adalah ada satu siasat yang kemudian mereka lakukan di situ. Ya. Yang siasat ini merupakan faktor kekalahan kita. Nah, sebelum kita sampai di situ, jadi peperangan ini terjadi dengan sangat luar biasa, ya. Sampai kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, pamannya Nabi pada saat itu luar biasa beraninya. Itu julukannya singa Allah, ya, itu luar biasa. Itu ditantang duel 1 lawan 1 oleh Siba bin Abdul Uzzah. Tapi Siba ini penantangnya wafat, ya. Pada saat bersamaan Wahsy, nama ini adalah nama yang kemudian itu budaknya Zubair bin Mut'im. Dia ini dijanjikan kalau engkau bisa membunuh Hamzah, maka kemudian engkau akan dimerdekakan. Hamzah itu telah kemudian membunuh paman dari Mut'im ini, ya, namanya Ta'imah bin Adi, para perang Badar. Pamannya terbunuh oleh Hamzah di perang Badar. Maka dia menjanjikan kepada Wahsy, jika engkau bisa membunuh Hamzah, engkau akan saya bebaskan dari seorang budak. Maka Wahsy ini sembunyi di balik bebatuan. Ini dalam riwayat hadis riwayat Imam Bukhari diceritakan. Dia nggak berani lawan Hamzah kalau duel 1 lawan 1. Maka dia sembunyi di bebatuan. Ya, pada saat itu dia kemudian melemparkan tombaknya kepada Hamzah, ya, sehingga kemudian Hamzah wafat. Ya, ini termasuk kematian yang kemudian membuat Rasul itu bersedih. Ya, kenapa bersedih? Kalau kita masih ingat, Rasul itu dengan Hamzah ini usianya nggak terlalu jauh. Itu satu. Keduanya satu, walaupun keponakan dan paman, Rasul dan Hamzah ini saudara sepersusuan. Itu saudara sepersusuan. Disusukan oleh budaknya Abu Lahab. Ya. Nah, maka pada saat itu ini fase yang sedih juga ini. Mus'ab bin Umair juga wafat. Mus'ab bin Umair juga wafat. Ya, ini anak muda yang kemudian sangat luar biasa. Ya. Khabbab itu kemudian mengatakan bahwasanya ketika kami hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mengharapkan hanya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kami pasti dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kami ada yang wafat pada saat itu tanpa kemudian mengambil
bagian ganjaran itu sedikit pun. Maksudnya Mus'ab itu wafat pada situasi nanti Khabbab ibnu Araj ini dapat bagian yang sangat besar, maksudnya ghanimahnya sampai membuat dia itu luar biasa kaya, tapi kemudian nanti di akhir hidupnya dia menangis ya karena teringat betapa dulu sahabat-sahabat itu seperti Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf pun dalam satu riwayat menangis ketika mengingat Mus'ab bin Umair ya, tanpa meninggalkan harta sedikit pun. Yang tersisa itu hanya kain kasar yang kemudian digunakan untuk menutupi jenazahnya. Ditarik ke kakinya, kepalanya kelihatan. Ditarik kepalanya, kakinya itu kelihatan, yaitu Mus'ab bin Umair. Ya, maka kemudian kaum musyrikin ini kan sebenarnya sudah terpukul mundur. Yang di atas, jadi dulu tuh mereka punya kebiasaan kalau kalah mereka buang hartanya, sehingga nanti harta yang dibuang ini akan menjadi milik pemenang perang. Pada saat itu, ketika pasukan pemanah melihat mereka mundur, sambil kemudian mereka lari, ya, kaum musyrikin yang di atas teriak ghanimah, 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 ya kan? Rekan-rekan kalian yang di bawah telah menang, tunggu apa lagi kita? Akhirnya mereka tuh turun dari pos itu. Ternyata pada saat itu Khalid bin Walid putar balik dengan pasukan musyrikin pada saat itu. Ya, sehingga kesempatan emas itu mereka pergunakan dengan baik. Ini dalam kitab Bidayah wan Nihayah dikatakan bahwasanya mereka berhasil mengepung kaum muslimin dari atas bukit Uhud pada saat itu. Sehingga kemudian perang itu terjadi dengan sangat kacau balau. Ya, sehingga sebagian mereka tanpa sengaja membunuh sahabatnya sendiri. Ya, termasuk ayah Huzaifah ibnul Yamani yang sudah berusia lanjut. Ya, berada di tengah-tengah berteriak, jangan bunuh, itu ayahku, itu anak ayahku, namun sudah terlanjur dibunuh. Huzaifah mengatakan semoga Allah mengampuni kalian. Karena sudah saking crowded pada saat itu. Ya, akhirnya sebagian kaum muslimin ada yang menyingkir, mereka sembunyi karena keadaan itu sudah sangat luar biasa pada saat itu. Ya. Mereka kemudian mendapati mereka justru terbalik, mereka sekarang terkepung pada saat itu. Ya, maka ini banyak yang kemudian mengobarkan semangat lagi, ya, karena itu kan benar-benar terkepung semuanya, ya, termasuk diantaranya itu Anas bin Nadar, ya, Anas bin Nadar, dia tuh nggak ikut di perang Badar dan dia sangat menyesal, maka kemudian dia ikut di perang Uhud nih, penyesalan dia nggak ikut di perang Badar, ya kan, dia pada saat itu dia sampai teriak bangkit, 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 maksudnya tuh aku tuh sudah mencium aroma surga dari bukit Uhud. Ya, tapi kemudian dia terbunuh, ada 80 bekas pukulan dan tusukan anak panah itu dalam dirinya. Ini sampai-sampai itu saudara perempuannya itu nggak mengenali jasadnya, kecuali itu dikenali melalui postur tubuhnya. Ya, ini salah satu dari sedikit kisah Uhud pada saat itu. Ya. Jadi nanti setelah perang Rasul tuh mengutus Zaid bin Thabit, tolong cari Anas bin Nadar. Zaid menemukannya itu sudah gugur, ya, tapi sudah meninggal. Ya, tapi kemudian ada riwayat yang mengatakan belum gugur, tapi matanya tuh masih bisa kebuka. Kemudian mengatakan setelah membalas salam dari Rasul, dia mengatakan sampaikan salam kepada Rasul, aku telah mencium bau surga. Katakan kepada kaumku Ansar, ya, tidak ada balasan di sisi Allah untuk meninggalkan Rasulullah sementara kalian masih bisa membuka mata kalian. Lalu dia wafat. Ya, ini diriwayatkan dalam riwayat Ibnu Ishaq. Ya. Ala kulli hal, pada saat itu kan masih banyak yang kemudian ingin tahu apakah Rasul itu hidup atau tidak. Nah, orang pertama yang tahu bahwa Rasul itu hidup, jadi Quraisy ini waktu mereka bunuh Mus'ab bin Umair, mereka kira itu Rasul.
sempat disangka itulah Rasul. Ya. Maka kemudian Ka'ab bin Malik, ya, dia tuh yang pertama mengetahui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup. Ya, ini dikabarkan kepada pasukan muslimin untuk mengobarkan semangat mereka, sekaligus jangan dikasih tahu kepada pasukan musyrikin agar jangan kemudian ketahuan. Ini juga riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak. Jadi pada saat itu luar biasa, ada yang kemudian membentengi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bertahan di sisi Rasul, ya, untuk tetap melindungi beliau. Ya, jadi pada saat itu kaum musyrikin ini, Quraisy ini bergerak menuju Rasul, tapi Rasul itu dilindungi oleh 7 orang sahabat Ansar dan 2 orang dari Quraisy. Ya, 2 orang dari Quraisy. Nah, makanya Talha bin Ubaidillah ini dia termasuk melindungi Rasul, ya, salah satu tangannya putus dan anak panah mengenai dia, ya, itu dalam riwayat Imam Bukhari. Makanya Rasul bilang, man arada an yanzuru ala syahid yamshi ala al-ardi fi fawqil ardi fayanzur ila Talha bin Ubaidillah. Yang ingin melihat syahid yang berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah. Ya, itu Sa'ad bin Abi Waqqas, ini kan snipernya. Ya, ini pemanah. Ya. Dia panah dikasih sama Rasul, dia panah dikasih sama Rasul, dia panah. Jadi kan ada mata panah di depan kan. Sekali dikasih sama Rasul nggak ada mata panahnya di depan, nggak ada. Tetap dipanah juga, tembus juga katanya. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini jago mana memang. Ini snipernya nih. Dikasih dipanah. Sekali dikasih nggak ada matanya. Oh panah saja panah, tembus juga. Itu luar biasa ya. Jadi Abu Talha Al-Ansari ini nama-nama yang kemudian jago pemanah pada saat itu dan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung di medan perang. Ya, itu luar biasa. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuh sampai memuji Abu Talha ini. Ya, bagaimana kemudian dia menakutkan di tengah kaum musyrikin Quraisy ketika kemudian berada di perang Uhud pada saat itu. yakni banyak yang kemudian melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian banyak juga yang berguguran. Ya, itu gigi taring Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja tuh putus, wajah beliau tuh terluka, itu darah sampai kemudian mengucur dari wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau tuh sampai bilang, ya, bagaimana bisa beruntung satu kaum melukai wajah Nabi mereka sedang dia diajak untuk kemudian kepada Islam. Ya, lalu Allah menurunkan ayat surat Al-Imran ayat 128. Ala kulli hal, ya, banyak yang kemudian melindungi Nabi. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, ya, Abu Dujana, ya, ini Qatadah bin An-Nu'man, ya, ini nama-nama yang melindungi Nabi pada saat itu dan terluka parah. Qutila sab'una min khiyaris sahabah, terbunuh atau wafat 70 sahabat terbaik. Kenapa? Karena ada yang kemudian tidak taat kepada apa yang diperintahkan Rasul. Jadi kalau kita belajar hikmah dari sini, ya, kaum yang hidup bersama Rasul tapi tidak mentaati perintah Rasul ketika bersama Rasul dan mereka hidup di tengah-tengah keberadaan Rasul, Allah tidak berikan kemenangan. Maka zaman sekarang bukan hanya satu perintah yang kita langgar, tapi ribuan. Ya, maka semoga Allah senantiasa melindungi kita. Ya, nah banyak sekali, ya. Artinya peperangan ini adalah peperangan yang kemudian banyak syuhada yang kemudian berguguran pada saat itu. Ya, ini adalah satu fase di mana kaum muslimin itu pada saat itu mengalami banyak sekali kerugian pada saat itu. Ya, Rasul itu menarik pasukan menuju lembah-lembah dari Uhud, ya, sehingga kemudian mereka menyelamatkan diri pada saat itu. Ya, walaupun dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwasanya Allah itu mengirimkan Jibril dan Mikail untuk berperang khusus melindungi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Allah itu telah menjaga Nabi dari gangguan manusia, ya, seperti itu. Ya, maka kemudian
Tapi nanti riwayat ini adalah riwayat yang kemudian tidak disahihkan oleh yang lain. Ya, tidak disahihkan oleh yang lain. Ala kulli hal, kita kemudian mengalami kerugian besar pada saat perang Uhud. Ya. Ini adalah kerugian yang kemudian muncul karena ada sebagian yang tidak kemudian mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kaum Quraisy ini juga sudah kelelahan. Mereka tuh sudah capek. Ya, bahkan kan mereka teriak pada saat itu. Abu Sufyan maju. Ya, adakah Muhammad di tengah kalian? Dia tanya. Ya. Adakah Ibnu Abi Quhafa di tengah kalian? Itu Abu Bakar. Ya. Apakah kemudian pada saat itu Rasul bilang jangan jawab pertanyaannya. Ya. Ketika tanya Ibnu Abi Quhafa ada, kata Rasul jangan jawab pertanyaannya. Ya. Kemudian ketika Abu Sufyan tanya, adakah Ibnul Khattab di antara kalian? Ya, maka kemudian Abu Sufyan ini belum dijawab, dia mengatakan sesungguhnya mereka telah terbunuh, kata Abu Sufyan. Kalau mereka masih hidup, mereka jawab. Umar ini nggak tahan. Umar ini nggak tahan. Umar bilang, anta kadzab, engkau pendusta demi Allah. Ya, maksudnya itu apa? Ana masih hidup nih. Ini luar biasa. Umar, yang lain pura-pura mati udah. Ini Abu Sufyan yang tanya kan. Umar udah nggak tahan, Umar bilang anta kadzab. Maksudnya ana masih hidup nih katanya. Ya, maka kemudian Umar tuh bilang ya, Allah akan kemudian menetapkan sesuatu untuk menghinakanmu. Ya, dijawab demi maha tinggi Hubal katanya. Kata Abu Sufyan, Hubal ini apa? Berhala dia, ya kan? Nah, maka kemudian pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan sahabat untuk menyelamatkan diri, ya. Dan pada saat itu juga kaum musyrikin ini sudah kelelahan, ya, sama-sama capek pada saat itu. Ya, tapi hikmah yang sangat besar yang kita ambil di sini, ada orang-orang yang kemudian wafat dan nama-nama ini adalah nama-nama besar. Ya. Semoga Allah kemudian mengangkat derajat para syuhada di Uhud, ya. Mus'ab bin Umair, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib dan nama-nama yang kemudian dilupakan sejarah, ya, padahal mereka ini adalah orang-orang yang awalnya menegakkan Islam, ya, yang melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Quraisy ketika perang Uhud. Kita akan melanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah lagi di pertemuan berikut untuk membahas perkara-perkara yang terkait dengan sirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.